inti-inti dari mazhab Ahlus Sunnah ini? Saya pengen jelasin itu sekarang supaya kita nggak bisa ngebedain nih bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Wahabiyah, apa saya sebutin ya? Nggak ada orang Wahabi sini kan? Nggak ada orang Wahabi. Aman ya? Nggak ada orang Wahabi, bagus. Wahabi tahu bu Wahabi? Ya? Apa inti-inti dari mazhab Ahlus Sunnah ini? Saya pengen jelasin itu sekarang supaya kita nggak bisa ngebedain nih bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Wahabiyah, apa saya sebutin ya? Nggak ada orang Wahabi sini kan? Nggak ada orang Wahabi. Aman ya? Nggak ada orang Wahabi, bagus. Wahabi tahu bu Wahabi? Ya? Atau kelompok ekstrim yang seringkali keluar-keluar tentang bid'ah, tawasul bid'ah, dan kemudian tahlilan bid'ah, acara haul bid'ah, tradisi-tradisi yang menjadi amaliyah dari aswaja dianggap bid'ah. Silahkan ditanggapi dengan baik, dalilnya mana, referensinya mana, argumentasinya mana, dan bagaimana cara mengembangkan dalil itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu sajian yang berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nuruddin. Apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Nuruddin, pastinya beliau menjelaskan sesuatu yang menjadi perbedaan sekaligus persoalan antara Aswaja dan juga Wahabi. Apa yang disampaikan oleh beliau pasti ada dalil, pasti ada referensi sesuai dengan kapasitas kemampuan beliau, yang tentunya referensi tersebut lewat kajian-kajian kitab. Kita simak apa yang disampaikan beliau, ini sangat penting dan harus didengar oleh kelompok Wahabi. Mari kita simak bersama. Berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para sahabatnya, juga para ulama yang berjalan di atas jalan mereka. Dan itulah sawadul a'zam atau mayoritas umat muslim di dunia. Oke, apa inti-inti dari mazhab Ahlus Sunnah ini? Saya pengen jelasin itu sekarang supaya kita nggak bisa ngebedain nih bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Wahabiyah, apa saya sebutin ya? Nggak ada orang Wahabi sini kan? Nggak ada orang Wahabi. Aman ya? Nggak ada orang Wahabi, bagus. Wahabi tahu bu Wahabi? Ya, pengikut Muhammad ibn Abdul Wahhab dan pengikut Ibn Taimiyah, itu dua-duanya pembawa bid'ah. Tapi mereka sering nuduh kita ini Ahlus Sunnah sebagai ahlu bid'ah. Coba bayangkan tuh. Iltabasal mafahim. Dia zaman sekarang itu asrul fitnah, zaman fitnah. Yang bukan Ahlus Sunnah ngaku Ahlus Sunnah, yang Ahlus Sunnah beneran dibidah-bidahin. Makanya kita harus tahu. Ahlus Sunnah ini siapa? Ayo kita baca satu-satu. Saya sarikan inti-intinya saja. Apa bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran yang lain? Ibu bapak pasti pernah belajar sifat 20 ya? Ayo, sifat 20 itu artinya membatasi atau bukan? Nah, kalau ditanya sifat Allah ada berapa? Tidak terbatas bu, sifat Allah itu tidak terbatas. Jangan salah. Soalnya orang-orang Wahabi itu suka nyalahin kita. Lihat no, sifat Tuhan dibatasi 20 doang katanya. Kita nggak ada bu ulama Ahlus Sunnah yang batasi sifat Allah 20 itu, nggak ada. Yajib lillahi ta'ala kullu sifatil kamal wal jalali wal jamal. Wajib bagi Allah Ta'ala semua sifat keagungan, keindahan, kesempurnaan. Semua. Jadi Allah itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib memiliki semua sifat kesempurnaan, keindahan, dan keagungan. Dan mustahil bagi Allah semua sifat kekurangan, kecacatan. Semuanya mustahil. Terus kenapa disebutin sifat 20? Itu untuk memudahkan. Karena kalau dihitung Pak, kagak bakal kehitung. Usia kita kagak bakal selesai kalau suruh belajar akidah. Semua sifat Allah harus didikti satu-satu. Iya nggak?
ada sifat-sifat inti yang kalau kita imani, sifat Allah yang lain kita imani juga. Apa sifatnya? Kita hafal semua itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafs, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilm, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, mutakalliman. Wajib bagi Allah semua sifat kesempurnaan, keagungan, dan keindahan. 20 sifat ini hanya untuk mempermudah dan meringkas saja. Harus tahu tuh nanti ibu, dibaca. Maksudnya qidam apa ya? Qidam itu artinya tidak bermula. Allah itu nggak ada permulaannya. Kalau kemudian Allah tidak bermula, berarti makhluknya bermula, ya kan? Kalau ada yang berpandangan alam ini nggak bermula, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada. Zaman dulu, para filsuf yang punya pandangan alam itu qadim, tidak bermula. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat bedanya. Allah itu wujud. Kalau wujud semuanya sepakat. Wahabiyah, Salafiyah, Syiah, Ahlus Sunnah, semuanya sepakat Allah itu ada, ya nggak? Nggak usah dibahas lagi. Qidam, baqa. Nah, ada sifat yang membedakan kita dengan Ahlul Bid'ah. Ya. Kalau disebut Ahlul Bid'ah, Bu, lawan dari Ahlus Sunnah. Yang mengada-ngada hal baru dalam agama itu namanya Ahlul Bid'ah. Contohnya itu Ahlul Bid'ah namanya. Tapi orang Wahabi nggak bakal senang dengan sebutan ini. Karena bagi mereka kita yang Ahlul Bid'ah. Ayo kita buktiin nanti. Kita atau mereka yang Ahlul Bid'ah itu. Nah, sifat wajib bagi Allah yang harus kita yakini, dan itu membedakan Ahlus Sunnah dengan aliran-aliran yang ada sekarang, diantaranya apa? Mukhalafah lil hawadith. Allah itu beda dengan makhluknya, tidak punya kesamaan dengan makhluknya. Emang ada Ustaz yang menyamakan Tuhan dengan makhluk? Ada. Sadar atau tidak? Kadang-kadang mereka nggak sadar aja. Ayo, ibu kalau ditanya sekarang, ada pertanyaan, Allah ada di mana? Sekarang muncul, Bu, aliran dan orang-orang yang meyakini Allah itu bersemayam di langit. Allah itu bersemayam di arasy. Yang sangat kita sayangkan, terjemahan bahasa Indonesia, Al-Quran bahasa Indonesia, nggak tahu saya direvisi apa enggak. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu artinya Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, istawa, bersemayam di atas arsy. Bapak boleh cek nanti ya, tanya sama ulama-ulama yang ahli Ahlus Sunnah wal Jamaah, bener gak itu terjemahan Allah bersemayam kayak begini, bersemayam? Beda dengan makhluk Tuhan itu, jangan disamakan ya. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa Allah itu yahul fis sama, bima'na annahu apa? Jadi dia bertempat di langit, dalam arti dia bersentuhan dengan langit. Mumassah. Masa itu bersentuhan begini. Wal istiqrar, menetap di langit. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada Ahlus Sunnah yang menyebutkan bahwa Allah itu yastaqir fis sama, bima'na yajlis fis sama, duduk di langit seperti gini. Enggak. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan beliau harus ditanggapi oleh kelompok Wahabi atau kelompok ekstrim yang seringkali keluar-keluar tentang bid'ah, tawasul bid'ah, dan kemudian tahlilan bid'ah, acara haul bid'ah, tradisi-tradisi yang menjadi amaliyah dari aswaja dianggap bid'ah. Silahkan ditanggapi dengan baik, dalilnya mana, referensinya mana, argumentasinya mana, dan bagaimana cara mengembangkan dalil itu sendiri sesuai dengan yang termaksud dari dalil tersebut. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.